Jangan sampai terulang kembali. Kaum terdahulu dihancurkan oleh Allah karena melakukan ini. Assalamualaikum teman-teman. Tahu nggak sekarang bulan apa? Ya, bulan Ramadan. Yang mana ketika kamu melakukan kebaikan di bulan ini, maka Allah akan melipat gandakan pahalamu. Dan sebaliknya, ketika kamu melakukan keburukan, maka Allah akan melipat gandakan dosamu. Seperti kaum-kaum terdahulu. Kaum terdahulu kenapa ya kira-kira? Aku bacain hadisnya ya. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sahar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratun masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksud dari lafaz ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Di lafaz itu adalah lafaz fi'il amr yang bermakna perintah dari fi'il madi ijtanaba yang mengikuti wazan ifta'ala. Maka yang namanya perintah itu harus kita lakukan dengan semaksimal mungkin tanpa ada alasan apapun kecuali dia memperoleh pengecualian. Jadi ketika Rasul melarang kita pada suatu perkara, seperti di bulan yang penuh berkah ini kita tidak boleh yang namanya marah. Tidak boleh yang namanya marah. Maka kita harus menjauhi larangan tersebut dengan semaksimal mungkin tanpa adanya alasan. Ingat ya, semaksimal mungkin. Kemudian ketika Rasul memerintahkan kita pada suatu perkara juga seperti yang kita lakukan sekarang, yaitu puasa, maka kita harus melakukannya dengan semampu kita. Kata mampu adalah bentuk atau rukhsah yang menandakan bahwa Allah itu tidak memberatkan hambanya yang tidak mampu. Tidak mampu karena apa? Ketika kalian di bulan puasa, kalian sedang sakit atau bepergian yang sangat jauh, sehingga kalian tidak bisa yang namanya puasa. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Jadi intinya, apapun perintah Nabi itu harus kita lakukan dengan semampu kita, dan apapun larangan Nabi itu harus kita jauhi dengan semaksimal mungkin. Oke? Kemudian maksud dari lafaz selanjutnya, fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratun masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Siapa sih kaum sebelum kita? Kaum sebelum kita adalah kaum sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu tadi kan katanya kaum sebelum kita rusak karena banyaknya bertanya. Terus kan katanya juga malu bertanya, sesat di jalan. Itu gimana sih? Kita nggak boleh tanya gitu. Bukan gitu teman-teman. Maksud banyak bertanya ialah dia mempertanyakan sesuatu yang tidak berfaedah dan tidak perlu ditanyakan. Jadi kita sebagai muslim yang beriman, kita tidak perlu mempertanyakan sesuatu yang udah jelas atau tidak perlu ditanyakan. Misal, kenapa sih rukun Islam ada 5, kok nggak 10? Nah, itu contoh pertanyaannya, tidak perlu dijawab. Kemudian, menyelisihi Nabi itu gimana sih? Kalian ingat gak kisah Nabi Musa alaihi salam, yang mana beliau dimusuhi oleh kaumnya? Sama halnya dengan Nabi Muhammad, beliau banyak banget yang menyelisihi, sampai-sampai beliau dilempari kotoran, bebatuan, hingga Nabi terluka. Tapi di zaman sekarang menyelisihi Nabi itu bukan dengan menentang dakwah Nabi atau melempari bebatuan seperti orang-orang terdahulu, melainkan menyelisihi Nabi di zaman sekarang itu dengan tidak mau mematuhi perintah dan menerjang larangannya. Misal, dia berbohong dan berkhianat. Oke, sekarang udah tahu kan makna hadis di atas? Jangan sampai kita seperti itu ya teman-teman. Ma'adallah. Jadi,
Kita sebagai muslim yang beriman, kita harus menjauhi larangan Nabi dengan semaksimal mungkin dan melakukan perintah Nabi dengan semampu kita. Semampunya aja kok, Allah tidak memberatkan hambanya. Nah, sekarang udah tahu kan? Jangan lupa berbagi ilmu dan kebaikan di bulan yang penuh berkah ini. Kasih tahu teman-temanmu juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!